Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 865 sampai bab 866. Bab 865 Ji Fei digigit. Ji Fei membawa Phoenix ke sisi lain dan melihat buah merah mutiara di kejauhan. Ketika Phoenix melihat buah merah itu, matanya menunjukkan kegembiraan. Jika memungkinkan, ia tentu berharap ia tidak akan pernah sehat seumur hidupnya, sehingga ia bisa berbaring di pelukan Ji Fei dan merasakan perhatian dan kasih sayang seperti ini. Namun, dia juga tahu bahwa menjadi seperti itu akan menjadi beban bagi Ji Fei. Apalagi saat memikirkan betapa dirinya menjadi beban Ji Fei saat dibunuh oleh Su Zhongli di kaki gunung. Dia tidak ingin menjadi beban. Ji Fei tidak berpikir terlalu banyak dan rumit seperti Phoenix. Dia mendekati buah merah dan melihat ke bawah. Di bawah sinar matahari, buah merahnya sangat jernih, dan Anda bahkan bisa melihat biji emas di dalamnya. Buah merahnya kini sudah matang dan tampak meneteskan air. Ji Fei mendekat dan mengendusnya dengan lembut, dan langsung mencium aroma segar dan manis, seperti buah-buahan matang dan manis di musim gugur. Menyegarkan hati dan limpa, merelaksasi seluruh tubuh. Meskipun ini pertama kalinya Ji Fei mendengar tentang buah merah tua, dia diam-diam mengangguk dan memujinya. Itu memang buah yang unik, dan ini adalah pertama kalinya Ji Fei melihat buah jenis ini. Jika Chu Ziguo tidak memberikan informasi ini, Ji Fei tidak akan pernah memikirkannya. Dia tidak langsung memetik buahnya, tapi melihat sekeliling. Akhirnya saya melihat lubang berdiameter sekitar 2 meter di sudut timur laut. Ji Fei memeluk Phoenix dan menuju ke gua. Tiba-tiba terdengar suara rumput di balik dengan kasar dari belakang. Ji Fei terkejut dan dengan cepat berbalik untuk melihat ular piton emas berdiameter setengah meter merangkak menuju buah merah. Wajah Ji Fei muram, tapi dia masih berani memperebutkan buah merah. Tubuh itu tiba-tiba melompat, dan cahaya dingin muncul di tangannya. Kemudian ular piton itu berputar 2 kali dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Tidak ada darah pada belati Raja Naga di tangan Ji Fei. Pak, ada yang tidak beres di sini. Mungkinkah itu ular piton dan banyak ular kecil? Phoenix berkata dengan suara lemah. Ji Fei sedikit mengernyit. Sangat mungkin hal ini terjadi. Tampaknya binatang jahat ini sudah terlalu lama tinggal di sini dan telah menjadi iklim. Ada kekhawatiran di mata Feng Huang. Apakah menurut Anda jika ini benar-benar terjadi, apakah akan ada ular piton di mana-mana di Susan? Tidak peduli apa, kamu tetap makan buah merah ini. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Ji Fei awalnya ingin melihat sekelilingnya dengan jelas sebelum mengambil tindakan. Tetapi sekarang dia melihat ular piton itu. Dia bahkan lebih tertarik pada buah merah itu. Phoenix mengangguk. Ji Fei berjalan ke arah buah merah itu dan menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Buah merah itu tampak seperti balon berisi air. Buah itu segera berubah bentuk dan hampir pecah. Kulit buah merah ini tipis sekali, kata Phoenix. Ji Fei juga terkejut dan mengangguk. Ayo berbaring di pangkuanku, dan aku akan membiarkan buah merah itu jatuh ke mulutmu. Dia khawatir jika rusak, dia akan mendapat masalah. Lagi pula, hanya ada satu, dan Anda harus membunuh naga itu untuk mendapatkannya. Itu sangat sulit. Phoenix berbaring dengan patuh di pangkuan Ji Fei. Bibir merahnya sedikit terbuka, seperti anak kecil yang berperilaku baik, menunggu untuk diberi makan oleh orang dewasa. Ji Fei menyesuaikan sudut burung Phoenix, dan memperkirakan buah merah tua itu akan masuk ke dalam mulutnya ketika jatuh,
dia memegang kepala burung phoenix dengan tangan kirinya dan dengan lembut menyentuh buah merah itu dengan tangan kanannya. Tepat ketika Ji-Fei hendak menyentuh buah merah itu, dua ular piton kecil tiba-tiba melompat keluar dan menggigit tangan Ji-Fei. Itu datangnya tiba-tiba, dan saya tidak menduganya. Jika Ji-Fei mengelak saat ini, buah merah pasti akan dimakan lawan. Namun jika tidak mengelak, Anda akan digigit dua ekor ular piton. Phoenix akan berseru ketika melihat adegan ini. Ji-Fei hanya mengertakkan giginya dan langsung menyentuh buah merah itu dengan tangannya. Dengan sekejap, buah itu jatuh ke mulut Phoenix. Untuk memastikan tubuhnya tidak bergetar dan Phoenix bisa memakan buah merah itu, Ji-Fei tidak punya pilihan selain menghentikan serangan baliknya terhadap kedua ular piton itu. Puff, ular piton itu menggigit lengan Ji-Fei. Meskipun Ji-Fei telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, gigi tajam ular piton itu masih menggigit lengan Ji-Fei. Ah, buah merah tua itu jatuh ke mulut Phoenix, dan aroma manis dan menyegarkan membuat Phoenix menjerit pelan. Ah, Ji-Fei juga memanggil. Namun, suaranya yang rendah penuh dengan rasa sakit, bahkan semacam rasa sakit yang tertahan. Meskipun Phoenix masih lemah, dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya dan bertanya, "Tuan, ada apa denganmu?" Matanya tertuju pada lengan Ji-Fei. Dua ular piton emas menggigit lengan Ji-Fei dengan keras. Kedua ekor ular itu masih berayun di udara, dan pinggangnya juga berputar, seolah-olah terus bergerak. Lengan Ji-Fei dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Tuan, cepat lepaskan saya, Phoenix akan berjuang." "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Ji-Fei menghiburnya dengan senyuman. Melepaskan tangan kirinya dari memegang kepala burung Phoenix, merentangkan telapak tangannya seperti pedang tajam, dan menebas kedua ular piton itu. Puff, dengan dua suara, kepala ular piton itu masih menggigit lengan Ji-Fei, sedangkan tubuh ular piton itu sudah terbang keluar. "Tuan, izinkan saya membantu Anda." Setelah Phoenix selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk membantu Ji-Fei menarik kedua kepala ular yang digigit di lengannya. "Jangan bergerak, aku akan melakukannya." Ji-Fei khawatir itu beracun, jadi dia mengeluarkan belati Raja Naga dan menebaskannya langsung ke kepala ular itu. Ada 4 lubang gigi di lengan Ji-Fei, dan darah hitam mengucur darinya. "Apa yang harus dilakukan?" Phoenix bertanya dengan cemas. Karena Ji-Fei telah mendapat pelatihan khusus, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk melawan virus dan relatif tenang. "Tidak apa-apa, aku akan memberimu terapi fisik dulu, lalu aku akan membawamu pergi. Lalu aku akan memakan kantong empedu ular piton itu." "Empedu anaconda?" Phoenix memandang Ji-Fei. Ji-Fei mengangguk. "Ya, kantung empedu ular naga pasti bisa mendetoksifikasinya." "Aku akan pergi." Setelah Phoenix selesai berbicara, dia akan bangun dan pergi sendiri. Ji-Fei langsung menghentikannya. "Kamu tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang kamu..." Cincin asap burung Phoenix bersinar merah. Ji-Fei melambaikan tangannya padanya, menandakan ketenangan. Sekarang dia harus menghilangkan racunnya sebelum dia bisa membantu Phoenix menggunakan kekuatan internalnya untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya. Buah merah tua itu sekarang dimakan oleh Phoenix, tetapi tidak diketahui berapa lama efek obatnya akan bertahan. Ji-Fei tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan belati dan menggores 4 luka pada dirinya sendiri. Puff! Darah beracun menyembur keluar seperti air mancur, dan baunya sangat mencurigakan. Ji-Fei menggunakan tangan kirinya untuk menekan lengan kanannya dengan kuat dari atas ke bawah. Puff, 4 semburan darah berbau dan beracun lainnya keluar.
Bengkak hitam di lengan Ji Fei berkurang. Phoenix telah mengawasi dari samping dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia telah memutuskan bahwa jika ada serangan ular piton lagi, dia lebih suka melindungi Ji Fei dengan nyawanya sendiri. Ji Fei mengerti apa yang dipikirkan Phoenix. Setelah menyelesaikan proses sederhana, dia mengangguk ke Phoenix. "Tunggu aku." Phoenix mengangguk juga. Ji Fei melompat ke kolam yang dalam. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam kolam itu, dia hanya bisa menahannya untuk bertahan hidup. Dengan cipratan, dia jatuh ke air. Seketika, seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan air dingin seolah memasuki sumsum tulang, membuat Ji Fei merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Bab 866 Peluang air kolam yang dingin membuat orang serasa disiram baskom berisi air es di kepalanya, dan seluruh orang kaget. Ji Fei yang awalnya pusing karena bisa ular itu tiba-tiba terbangun. Setelah pelatihan khusus, Ji Fei dapat membuka matanya di kolam renang. Meskipun di depannya sangat gelap, dia dapat melihat dengan jelas. Ditambah dengan tubuh naga emasnya, sangat mudah untuk dilihat. Ji Fei langsung menemukan tubuh Shenlong dan dengan lembut membelah perutnya dengan belati Raja Naga. Karena naga itu dipenggal dan dibunuh, mengeluarkan banyak darah, sehingga sekarang tidak ada darahnya, dan daging putih serta organ dalamnya langsung terlihat. Ji Fei sekilas melihat kantong empedu ular seukuran bola basket. Tidak hanya dia sedikit terkejut, tapi ukurannya juga sangat besar. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya, dan menemukan bahwa kantong empedu ular itu tampak mengapur, dan bagian luarnya sekokoh cangkang telur. Ji Fei terkejut lagi. Melihat tubuh yang panjangnya lebih dari 30 meter ini, diam-diam aku menamparkan bibirku. Ji Fei melihat mayat orang-orang yang dilahap di dalam perut Shenlong. Meskipun tidak lengkap, mereka terlihat sangat menjijikkan. Bahkan jika dia sudah siap secara mental, dia merasa sedikit mual. Ji Fei mengayunkan belatinya dan dengan cepat memotong empedu ular itu, sebelum memegangnya dan pergi. Ji Fei kaget saat tiba-tiba mendengar suara dentuman. Melihatnya, sebuah benda berbentuk hati seukuran ibu jari berdetak sangat berirama, dan mengeluarkan suara yang membosankan. Ji Fei tertegun, berenang, dan melihat dengan hati-hati. Itu adalah benda berbentuk hati berwarna hijau, jernih, dan Anda bisa melihat pembuluh darah di dalamnya, seperti detak jantung. Ji Fei tiba-tiba teringat perkataan Su Snake dan yang lainnya tentang 1000 hati yang bersatu. Alasan mengapa Shenlong diberi makan begitu banyak orang adalah untuk mempraktikkan seni menjadi satu dengan 1000 hati. Mungkinkah hati kecil ini berarti 1000 hati akan bersatu? Ji Fei tiba-tiba menjadi bersemangat saat memikirkan kemungkinan ini. Apalagi jika Anda berpikir bahwa Shenlong telah terbunuh begitu lama dan jantungnya masih berdetak, ini jelas bukan jantung biasa. Jika tidak maka tidak mungkin melakukannya. Dengan keterkejutan di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, dan jantung hijaunya langsung berhenti berdetak. Ji Fei sedikit menyesal, mungkinkah dia begitu rapuh dan mati seperti ini? Agak menyesal, tapi saat aku hendak pergi, jantungku mulai berdebar lagi. Ji Fei benar-benar tercengang. Dia segera mengambil hati itu dan memegangnya di tangannya untuk melihat lebih dekat. Dia melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ji Fei tidak menyadarinya. Setelah memasukkan hati di tubuhnya ke dalam sakunya, hati itu dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya. Naga darah yang muncul di punggungnya setelah mendapatkan giok darah naga dari An Lao terakhir kali sepertinya memiliki hati, seolah dibangkitkan, memancarkan lampu merah dalam sekejap. Ji Fei, yang masih sedikit lemah karena racun,
tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, dan dia tiba-tiba melompat dan terbang langsung keluar dari air. Bahkan bisa dikatakan sudah membumbung tinggi ke angkasa. Ji-Fei tidak tahu alasannya, tapi dia senang bisa keluar. "Tuan, datang dan selamatkan saya." Saat Ji-Fei keluar, dia mendengar Phoenix berteriak. Ji-Fei melihat sekeliling dan melihat ular piton yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Phoenix. Mereka memuntahkan inti mereka dan membuat postur menyerang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar melangkah maju untuk menyerang. Kasar, Ji-Fei berteriak dengan marah dan melompat turun dari udara. Begitu Ji-Fei mendarat, ular piton itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menyerang Ji-Fei. Namun saat mereka setengah membuka mulut, mereka tiba-tiba berbalik dan lari, bahkan tanpa menutup mulut. Ji-Fei tercengang. Phoenix jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Begitu Ji-Fei pergi, ular piton ini merangkak keluar. Mereka mengepung Phoenix, tetapi mereka tidak segera menyerang. Kedua belah pihak saling berhadapan sampai sekarang. Namun tidak ada yang tahu kenapa ular piton ini kabur saat Ji-Fei muncul. Phoenix memandang Ji-Fei, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukannya?" Ji-Fei mengangguk dan meletakkan kantong empedu ular itu di tanah. Phoenix terkejut saat melihatnya, dan mau tidak mau mengangkat tangannya untuk menyekanya. Tak terbayangkan kalau ada kantong empedu ular sebesar itu. Ji-Fei juga mengangguk. "Ngomong-ngomong, bagaimana racunmu?" Feng Huang dengan cepat menatap Ji-Fei dan bertanya. Ji-Fei hanya ingat bahwa dia diracuni saat ini, dan dengan cepat melihat ke bawah ke lengan kanannya yang tergigit. Lukanya masih ada, tetapi racun hitam di atasnya telah hilang. "Ini sebenarnya didetoksifikasi?" Feng Huang dan Ji-Fei bertanya pada saat yang sama. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Phoenix masih ingin berbicara, tetapi Ji-Fei berkata, "Sudahlah, baiklah. Saya menemukan sesuatu yang istimewa. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda." Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia pergi mencari hati hijau. Tetapi setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukannya. "Apa?" Phoenix bertanya. "Ada benda berwarna hijau pada ular piton yang bentuknya seperti hati. Ular piton itu sudah mati, tapi masih berdetak. Saya menyimpannya di saku. Mungkin ular itu keluar terlalu cepat dan terjatuh." Ji-Fei menjelaskan. Phoenix cemas. "Mungkinkah 1000 hati bersatu? Jika demikian, itu mungkin harta karun kamu. Lupakan, jika kamu kehilangannya, kamu tidak punya kesempatan bersamaku. Siapa peduli, ayo pergi." Ji-Fei sangat berpikiran terbuka. Mengambil burung Phoenix, mengambil kantong empedu ular, dan menginjak air kembali ke sisi lain. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa dia mendetoksifikasi ular itu. "Aku bahkan tidak tahu keajaiban 1000 hati yang bersatu." Ia bahkan tidak memikirkan masalah ular piton yang melarikan diri karena mencium bau empedu ular naga. Gao Chuang masih menunggu Ji-Fei di seberang. Saat dia melihat kedua orang itu kembali, dia buru-buru menyapa mereka. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan buah merahnya?" Ji-Fei mengangguk. "Aku menemukannya. Aku akan mentraktir Phoenix sekarang, lalu aku akan mentraktirmu." "Bagus." Gao Chuang mengangguk penuh semangat. Lalu dia berjalan ke samping dan membantu Ji-Fei menunggu. Ji-Fei meminta Phoenix untuk duduk di depannya. Dia meletakkan tangannya di punggung Phoenix, dan aliran energi internal memasuki tubuh Phoenix. Phoenix merasa seolah-olah sumber panas mulai melonjak di dalam tubuhnya, dan energi internal Ji-Fei memasuki sumber panas, seperti kayu yang dipanaskan, membuat sumber panas menjadi semakin kuat, semakin banyak, dan mulai menyebar dari perut bagian bawah.
ke segala arah. Akhirnya sampai pada anggota badan dan tulang. Puff, Phoenix tiba-tiba memuntahkan 2 suap darah. Lalu tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Phoenix, Ji-Fei segera berhenti dan pergi menemui Phoenix. Phoenix diangkat, dan dia perlahan membuka matanya, dan perasaan nyaman masih mengalir di tubuhnya. "Tuan, saya baik-baik saja." Ji-Fei, yang awalnya gugup, merasa seolah-olah dia mendengar kejutan besar ketika mendengar kata-kata Phoenix. Dia memeluknya erat dan berkata, "Apakah ini baik-baik saja?" Phoenix mengangguk. "Enak sekali, sangat bagus." Ji-Fei tiba-tiba memeluk Phoenix erat-erat lagi. Matanya penuh kegembiraan. Dia sangat mengkhawatirkan Phoenix dan menganggap Phoenix sebagai keluarga. Sekarang dia baik-baik saja. "Saya merasa lega sepenuhnya." Phoenix pun memeluk Ji-Fei dengan erat, merasakan penuh kebahagiaan di hatinya. Mereka berdua tidak tahu bahwa kali ini di Susan, keduanya mendapat peluang bersambung.